وشهد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاور الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang selalu kita ta'zimi, kita muliakan, bapak-bapak, para jamaah yang kami hormati, dan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita bisa menjalankan segala aktivitas kita. Mudah-mudahan semuanya dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan atau pengajian kita, yaitu berkaitan dengan kitab Tafsir Ayatil Ahkam, kitab Ruwa'il Bayan, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama Syekh Ali As-Sabuni. Di dalam kitab tafsir ini kemarin sudah kita sampaikan penjelasan tentang suratul Fatihah. Jadi ada beberapa nama yang diperuntukkan untuk surah Fatihah. Surat Al-Fatihah itu. Yang pertama, Al-Fatihah. Maknanya pembuka. Karena Al-Fatihah membuka atau memulai bacaan Al-Quran. Makanya dinamai Fatihah. Sebagian ulama mengartikan Fatihah juga bisa membuka pintu rahmat Allah. Membuka pintu rezeki. Membuka pintu hati manusia. Makanya Fatihah ini termasuk surat yang sering dibaca dengan hajat-hajat tertentu. Ya. Misalnya kita punya hajat, baca Fatihah. Kita kirim pahala untuk keluarga kita yang meninggal, baca Fatihah. Ya. Sehingga dinamakan Al-Fatihah, maknanya pembuka. Pembuka segala kebaikan. Itu. Tetapi yang jelas pembuka Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian ada lagi nama surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab itu maknanya induknya Al-Quran. Jadi semua Al-Quran kandungannya itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Mulai tentang tauhid. Tauhid itu keimanan. Kemudian tentang ketuhanan, tentang kekuasaan Allah,
termasuk tentang ibadah kepada Allah, ubudiyah hamba kepada Allah, juga ada kandungannya di dalam surah Al-Fatihah. Dan terakhir adalah tentang doa. Doa ihdinas siratal mustaqim, bahkan tentang sejarah cerita tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, itu berarti jalannya orang yang diberi nikmat itu ada istilahnya sejarahnya. Siapa saja orang yang diberi nikmat, maka kalau ditafsirkan di dalam tafsir itu, orang yang diberi nikmat itu adalah orang yang tergolong minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Itu. Atau dalam ayat itu disebut alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, ini orang-orang yang diberi nikmat. Makanya kita berdoa moga-moga masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasyiddiqin, golongan orang-orang yang jujur dan benar. Kategorinya sahabat yang banyak. Siddiq itu sahabat. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, ya, berjuang di jalan Allah. Kemudian terakhir wassolihin, orang-orang yang soleh. Nah, ini orang-orang yang diberi nikmat. Nah, itu yang dimaksud dengan ummul kitab. Jadi ummul kitab itu induknya Al-Quran. Induk Al-Quran. Kemudian ulama juga menyebut surah Al-Fatihah sab'ul mathani. Sab'un itu 7 ayat. Mathani yang diulang-ulang. Mengapa? Karena ayat Al-Fatihah sering dibaca berulang kali. Ya. Ketika kita sholat, kita harus baca Fatihah. Sholat baik 17 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah. Berarti berulang-ulang kita baca Fatihah itu. Belum sholat sunnahnya. Belum wiritannya. Nah, itu dan lain sebagainya. Jadi disebut dengan sab'ul mathani. Dan masih banyak nama-nama ayat Al-Quran yang lainnya. Nama-nama surah Al-Fatihah yang lainnya. Ada yang menyebut asy-syifa. Syifa itu obat. Ya, jadi bisa Fatihah itu jadi obat. Itu. Selanjutnya, di dalam membaca Al-Quran, ya, di dalam membaca Al-Quran, termasuk juga Al-Fatihah, maka disyariatkan membaca isti'adzah atau ta'awudz. Ya, itu kenal dengan ta'awudz ya. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Karena ada dasarnya, dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan, disebutkan qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Quran, maka jangan lupa berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini kita disunahkan kalau baca Quran, dahulu ke dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa? Ya tadi, karena memang syaitan itu selalu menggoda manusia, ingin merusak niatnya, ingin menggagalkan amalnya. Nah, itu dalam segala sisi dan dengan segala caranya. Itulah syaitan. Makanya salah satu caranya ya kita banyak baca ta'awudz atau isti'adzah. Ya, itu. Kemudian di sini juga dijelaskan makna dari a'udzu. A'udzu itu ay astajiru wa alja'u.
Jadi a'udzu yaitu maknanya astajiru, berlindung. Saya berlindung. Nah, berlindung billahi dengan Allah. Jadi tempat kita berlindung yang bisa menghindarkan diri kita dari setan yaitu Allah. Ya, tiada lain yaitu Allah. Nah, itu. Karena kita tidak tahu setan itu yang seperti apa juga tidak tahu. Bentuknya yang mana juga kita tidak tahu. Terkadang kita sudah dirasuki dengan sifat-sifat syaitoniah juga kadang tidak ngerasa kalau itu setan. Ya, terkadang kita ada perasaan jelek pun tidak tahu kalau itu dari setan. Makanya ya sebaiknya ya dalam setiap perbuatan khususnya membaca Al-Qur'an ini dahulukan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian makna syaitan. Syaitan itu di dalam kitab tafsir ini berasal dari kata syatona. Syatona. Jadi syaitan, shin, to, nun. Dari kata syatona. Maknanya ba'uda. Ba'uda itu jauh. Jadi syaitan itu makhluk Allah yang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari anil haqqi, dari kebenaran. Jadi yang namanya setan ini jauh dari kebenaran. Ya, jauh dari kebenaran. Sehingga ketika ada sebuah keburukan, kejelekan ya, yang terjadi di dunia ini, maka sumbernya adalah setan. Sumbernya adalah setan. Nah, itu. Ada ulama yang lain mengatakan jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi setan itu makhluk Allah yang ya tidak akan mendapat kasih sayang rahmat Allah. Yang didapat sebaliknya adalah laknatnya Allah. Nah, itu arti kata dari syaitan. Kemudian ar-rajim minasyaitonir rajim. Ar-rajim maknanya al-marjum. Marjum itu ay mal'unun, yaitu yang dilaknat. Yang dilaknat. Itu makna dari ar-rajim. Nah, itu. Maka intinya dalam isti'adah atau ta'awud itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan, dilindungi diri kita dari segala godaan setan, dari segala pengaruh setan, bisikan setan dan lain sebagainya. Khususnya ketika orang membaca Al-Qur'an. Karena setan ini bahas setan jadinya. Karena setan ini makhluk yang luar biasa, Pak. Luar biasa gigihnya. Perlu kita contoh kegigihannya maksudnya, bukan contoh setannya, bukan. Contoh kegigihannya. Jadi setan ini luar biasa semangatnya ingin menggagalkan amal ibadah manusia. Sampai mati pun masih digoda oleh setan di sini. Tidak ada manusia yang selamat dari setan. Tidak ada. Ini luar biasa setan itu. Jadi mulai lahir pun orang sudah digoda oleh setan. Makanya kita ketika bayi lahir disuruh adzan, iqamah. Itu salah satu fungsinya untuk mengusir dari segala setan tadi. Yaitu adzan, iqamah. Kemudian meninggal pun orang ketika mau meninggal sakaratul maut didampingi, Pak. Kalau bisa, kalau ada keluarga yang kayaknya sekarat, itu kalau bisa didampingi. Ya, didampingi dengan membimbingnya membaca kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Agar apa? Agar tidak ada setan yang mendampinginya. Nah, itu.
Ada sebuah riwayat di dalam sebuah kitab itu disunnahkan ketika orang dalam sakaratul maut itu kalau orang tersebut haus, maka segeralah orang atau keluarga yang mendampinginya itu mengasih minum air. Karena apa? Karena haus itu karena sekarat mati itu sakit, Pak ya. Jadi wong nak meninggal dunia itu luar biasa sakitnya yang dirasuki sehingga hausnya luar biasa. Maka ketika dia minta air minum, segeralah ambil air minum, berikan kepada orang tersebut. Mengapa? Karena kalau tidak diberi air minum, setan akan datang. Ya, setan akan datang, maka akan menawarkan air minum kepada orang sakaratul maut itu dan mengganti iman orang yang sekarat itu. Jadi setan itu bawa banyu minum, kamu aku kasih minum. Ya, aku kasih air minum, tapi syaratnya lepaskan imanmu. Ya. Bersaksilah bahwa Tuhanmu bukan Allah. Na'udzubillah. Kalau ketika sekarat, ya tidak ada yang mendampingi seperti itu. Makanya kalau ada keluarga yang mungkin kondisinya sekarat, ya segera kita dampingi dan kita bimbing dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Nah jadi setan ini begitu gigihnya, begitu semangatnya, luar biasa menggagalkan manusia. Menggagalkan amal manusia. Makanya hati-hati sekali. Banyak-banyak baca ta'awud. Ketiga, yang baca Quran. Baca Quran. Pertama digagalkan dengan apa? Dengan niat. Kadang kita baca Quran, niatnya. Nah, mulai digoda niatnya ini. Nah, bacalah kau yang bagus. Kayak biar kedengaran bagus bacaan itu, sehingga kalau bagus kayak kamu dapat pujian. Nah, berarti kalau sudah ngerasa seperti itu, ada niat dia ingin dipuji manusia. Kalau sudah ingin dipuji niatnya namanya riya. Ketika sudah riya pamer, maka gugurlah pahala amal seseorang. Karena bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Nah, ini setan menggagalkan dari niat. Dari niat. Kemudian ketika beramal, baca Quran tadi mulai pikirannya melayang kemana-mana. Ini setan. Atau ketika kita sholat, udah pikiran kita kadang bayang ke macam-macam. Jadi dihilang ke khusyuknya, Pak. Dihilang ke khusyuknya. Nah ini usaha setan. Usaha setan luar biasa. Kadang sering juga kita ketika sholat. Ini khususnya ketika sholat. Kadang di luar sholat kita tidak terpikir. Sebelum sholat itu. Tetapi anehnya. Ketika dalam sholat baru terpikir. Oh iya aku punya utang dengan si ini. Belum dibayar. Terpikir di dalam sholat. Ujung-ujungnya mikirin utang itu terus. Hilanglah khusyuk di dalam sholatnya. Inilah yaitu usaha-usaha bisikan-bisikan syaitan. Ingin menggagalkan amal manusia. Nah itu. Makanya kita berusaha berhati-hati dengan cara tadi. Banyak-banyak berta'awud, berlindung dari godaan syaitan. Terakhir, ketika amal selesai, niatnya bagus, kemudian ibadahnya mungkin khusyuk. Terakhir, masih juga goda setan. Masih juga. Dengan apa? Dengan munculnya rasa ujub. Ujub bangga diri. Bangga diri dengan amal kita itu. Wah, aku lah bisa bangun malam tahajud lah selesai. Itu. Jadi merasa bangga diri kalau apa yang dilakukannya itu memang dia yang melakukannya. Tidak menyandarkannya dengan Allah. Harusnya
segala amal yang kita perbuat ini semuanya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa taufik Allah, maka kita tidak bisa beramal. Ya, kita tidak bisa beramal. Semuanya adalah karena Allah. Nah, ini usaha-usaha setan. Usaha-usaha setan untuk menggagalkan amal ibadah manusia. Nah, itu. Nah, ini luar biasa gigihnya setan. Gigihnya setan. Ya, bahkan sampai orang mau mati pun masih digoda oleh setan. Ya. Selanjutnya tafsir Bismillahirrahmanirrahim atau yang disebut dengan basmalah. Basmalah itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam membaca Al-Quran, maka ulama sepakat ya setiap surah, ya, khususnya Imam Syafi'i, ya, itu setiap surah itu didahului dengan Bismillah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan setiap surat dalam Al-Quran didahului dengan Bismillah. Kecuali satu surah, yaitu surah Bara'ah atau At-Taubah. Ya, nah, kalau baca surat At-Taubah, maka jangan pakai Bismillah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya itu. Nah, selain bara'ah itu, maka kalau kita membaca awal surah harus menggunakan Bismillah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Makanya kalau baca Fatihah, dahulukan dengan Bismillah. Karena Bismillah ayatun minha, ayat dari surah Al-Fatihah. Itu. Baca surah Alif Lam Mim, Al-Baqarah misalnya, maka dahulukan dengan Bismillah. Dan surah-surah yang lainnya. Itu. Nah, kalau ada misalnya orang baca Fatihah tanpa Bismillah, maka gimana? Berarti bukan Imam Syafi'i. Dia ikut imam yang lain. Ya, salah satunya yaitu Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan Bismillah itu bukan termasuk ayat dari surah Al-Quran. Ya, jadi bukan termasuk ayat menurut Imam Malik. Tetapi Bismillah itu hanya sebagai pemisah saja antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu. Sehingga Imam Malik tidak mewajibkan membaca Bismillah di dalam membaca Fatihah. Tuh. Nah, itu Bismillah. Kemudian makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu maknanya al-ismu. Al-ismu mustaqun minas sumuwi. Ya, jadi maknanya adalah nama. Ada yang mengartikan dengan al-ismu, dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ada yang mengartikan dengan bimakna rif'ah, derajat yang tinggi. Jadi dengan ketinggian derajatnya Allah, dengan derajat tingginya Allah, itu Bismillah. Ya. Kemudian makna dari Allah, Allah sendiri itu adalah ismun lidzati al-muqaddasah. Jadi Allah itu sebuah nama untuk zat yang disucikan dari segala hal-hal yang kurang dan memiliki sifat segala hal-hal yang sempurna. Itu Allah. Jadi Allah itu nama zat. Zat itu berarti ya sesuatu, nama zat yang kita sembah, yang memiliki segala sifat-sifat sempurna dan dijauhkan, disucikan dari segala sifat-sifat yang kurang. Itu Allah. Ada sebagian ulama yang mengartikan Allah itu dari kata ilahun.
Ilahun itu Tuhan. Ilahun Tuhan, kemudian dikasih tambahan alif lam depannya menjadi Allah. Ya, tetapi ulama yang mayoritas ulama mengatakan kalau sudah disebut Allah berarti menunjukkan satu Tuhan tertentu yang disembah oleh umat Islam. Nah itu namanya Allah. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya, ini sifatnya Allah. Kemudian Ar-Rahimi kalau diarti terjemah Maha Penyayang. Tetapi pendalamannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim beda. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini beda. Kalau Ar-Rahman ini maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Mengapa? Kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah yang diperuntukkan untuk semua makhluknya. Semua makhluk. Ini Rahman. Jadi Allah punya sifat Rahman, kasih sayang, atau sifat rahmat tadi, kasih sayang diperuntukkan untuk semua makhluknya. Manusia, hewan, semuanya. Itu Rahman. Dan juga Rahman ini kasih sayang Allah untuk semua manusia, baik manusia itu mukmin maupun kafir. Baik manusia ini taat maupun tidak taat. Semuanya mendapat kasih sayang Allah. Buktinya apa? Di dunia ini. Di dunia ini galau-galau wong ya nak muslim, nak non-muslim, nak agama apapun, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Diberi kehidupan oleh Allah. Diberi rizki oleh Allah. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Ini namanya Rahman. Sifat Allah yang Rahman. Tetapi kalau Rahim, Rahim ini sifat kasih sayang Allah yang khusus. Khusus untuk apa? Khusus untuk manusia-manusia golongan tertentu. Yaitu nanti di akhirat. Yang mendapat kasih sayang Allah ketika nanti di akhirat adalah orang-orang yang taat. Orang mukmin yang beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya tidak beriman, maka enggak mendapat kasih sayang Allah nanti di akhirat. Makanya wajar Allah ya di akhirat menciptakan neraka dan surga. Ya, berarti yang masuk surga ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang mendapat sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah. Ya, jadi ada makna berbeda antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu untuk semua makhluk, sedangkan Rahim yaitu untuk sebagian saja, khusus. Kalau Rahman itu di dunia, Allah menebar kasih sayangnya semua makhluk di dunia, tapi kalau Rahim hanya di akhirat. Ya, kasih sayang Allah nanti di akhirat. Makanya kita berdoa dengan lantaran kita sering baca bismillah ini, ya berdoa kita dapat kasih sayang Allah di dunia, juga dapat kasih sayang Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu banyak-banyak baca bismillah, banyak-banyak baca bismillah. Karena bismillah ini juga mengandung doa. Ya intinya kita berharap Allah memberi kita rahmatnya, memberi kasih sayangnya di dunia dan juga nanti di akhirat. Kemudian bismillah ini juga penting sekali karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah maka abtar. Abtar itu hilang berkahnya. Sia-sia. Hilang berkah
berkahnya. Jadi makanya jangan lupa baca bismillah. Mau apapun kegiatan kita, kegiatan apapun, aktivitas apapun, maka kita mulai dengan bismillah. Sebagian ulama juga mengatakan, perbanyak baca bismillah, insya Allah segala urusan kita akan selesai. Sering kita punya urusan tidak selesai, punya gawian tidak selesai, bahkan punya masalah lagi. Karena apa? Mungkin kurang banyak baca bismillah. Makanya banyak-banyak baca bismillah. Kalau bisa sehari tidak kurang dari 100 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Agar Allah menyelesaikan segala masalah dan urusan kita. Nah, itu saja Bapak-bapak para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan di dalam segala kegiatan kita senantiasa kita mendawamkan dua bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.